Saudara dan saudariku yang kekasih, Salam, selamat berjumpa dengan Forkat Forum Katekismus, tempat belajar firman Tuhan berdasarkan Alkitab dengan menggunakan buku Katekismus Gereja Kerasulan Baru. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Kita sampai pada soal nomor 131. Apakah yang terjadi setelah baptisan Yesus? Yesus dituntun ke padang gurun oleh Roh Kudus untuk dicobai iblis. Yesus tinggal di sana selama 40 hari dan dicobai beberapa kali oleh iblis. Yesus bertahan terhadap pencobaan itu dan menolak iblis. Setelah itu para malaikat datang dan melayani Yesus. Matius 4 ayat 1-11 menuliskan yang demikian. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Soal nomor 132. Apakah pentingnya pencobaan-pencobaan Yesus itu? Dengan menolak pencobaan-pencobaan ini, Yesus sudah menyatakan dirinya sebagai pemenang atas iblis bahkan sebelum memulai aktivitasnya di muka umum. Manusia yang pertama, Adam, tidak bertahan terhadap pencobaan. Adam menjadi pendosa, dan dengannya semua manusia menjadi pendosa pula. Berlawanan dengan itu, Yesus tetap tanpa dosa. Dengan demikian ia menciptakan kondisi-kondisi yang diperlukan bagi manusia, bagi semua pendosa, untuk menemukan jalan mereka kembali kepada Allah. Saudara dan saudariku yang kekasih, Matius pasal 4 ayat 1 tadi menyebutkan
bahwa Roh Kudus membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai iblis. Secara jelas disebutkan bahwa yang membawa Tuhan Yesus ke padang gurun untuk dicobai itu adalah Roh Kudus. Jika ini kita hubungkan dengan doa Bapa kami yang diajarkan sendiri oleh Yesus Kristus kepada para murid, kita menemukan sesuatu yang tampak sebagai kontradiksi. Dalam doa Bapa kami, Yesus mengajarkan kepada kita untuk kita mohon kepada Allah agar kita tidak dibawa ke dalam pencobaan. Tepatnya kata-katanya adalah demikian. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Yang menjadi pertanyaannya, mengapa untuk dirinya sendiri Yesus memperkenankan dituntun Roh Kudus untuk dicobai, sementara untuk para murid Yesus mengajarkan agar mereka tidak dibawa ke dalam pencobaan? Saudaraku, manusia yang pertama yaitu Adam telah dicobai iblis dan jatuh di dalam dosa. Maka kita tahu manusia tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk melawan iblis. Oleh karenanya Tuhan mengajarkan agar kita senantiasa menghindari iblis. Ini berbeda dengan Yesus, Sang Putra Allah. Ia yang menyandang misi untuk menyelamatkan para pendosa harus membuktikan dirinya bahwa ia mampu mengalahkan iblis. Karena adalah tidak mungkin manusia yang belum terbukti mampu mengalahkan iblis hendak menolong manusia yang lain untuk menyelamatkan mereka dari dosa. Maka kini menjadi jelas sebagaimana jawaban soal nomor 132. Bahwa adalah penting bagi Yesus untuk membuktikan bahwa dia sanggup mengalahkan iblis. Dan itu telah dilakukannya bahkan sebelum Yesus memulai aktivitasnya di muka umum. Maka dengan ini Yesus yang tetap tanpa dosa telah menciptakan suatu kondisi-kondisi yang diperlukan bagi semua orang yang berdosa untuk mereka dapat menemukan jalan kembali ke dalam persekutuan dengan Allah. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa. Amin.